Hai gengs, akhirnya kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. Setelah sepekan lebih Seliramu Pre, kali ini Seliramu akan mereview sebuah film sadis di mana pemuja kopet akan senang melihatnya. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending persiapkan mental untuk menonton film ini. Film ini pun berjudul Wrong Turn 5 yang dirilis tahun 2012. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah hutan di West Virginia. Seperti biasa, terlihat 3 orang gunung membawa senjata kopet mereka. Mereka mengganggu pasangan mesum. Pasangan itu pun keluar dan ternyata itu adalah teman mereka yang menggunakan kostum kopet untuk menghadiri acara Halloween nanti malam. Scene berganti di mana pembawa acara membawakan berita jika nanti malam akan diadakan festival Halloween dengan menggunakan kostum menyeramkan dan juga kostum orang gunung. Di sisi lain terlihat cewek seksoy berbodi aduhai sedang jogging di tengah hutan, lalu sesosok orang gunung menyeramkan muncul dan kembali muncul lagi yang lainnya. Karena kesal, si seksoy ini mengacungkan jari tengah dan tiba-tiba jari tengahnya disabet hingga putus dan dia pun lari, namun bertemu orang yang menolongnya. Orang itu pun mengajak bersembunyi untuk menghindari para kopet hutan. Saat rombongan kopet itu sudah pergi, Pak Tua pun memanggilnya. Namun tiba-tiba dia disabet dengan kapak hingga si seksoy itu pun moket. Datanglah ketiga kopet dan mengambil bagian tubuh dari si seksoy itu. Pak Tua pun menyuruh mereka untuk membawanya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Tenang, karena film baru dimulai. Scene berganti kepada rombongan di scene awal tadi di mana mereka merencanakan untuk ikut menghadiri festival Halloween itu, namun si seksoy yang bernama Cruz tidak ingin mengikutinya. Lalu sang kekasih yang bernama Billy membujuknya hingga Cruz pun mengikutinya. Di sisi lain terlihat sebuah rumah kopet di tengah hutan. Mereka sedang mengolah daging si seksoy tadi untuk dijadikan makanan. Lalu datanglah Pak Tua. Dia marah-marah karena ketiga kopet itu meninggalkan sesuatu. Dia khawatir polisi akan melacak dan menemukan mereka karena aslinya Pak Tua ini adalah buronan yang kabur selama 30 tahun. Melihat Pak Tua ngomel-ngomel, kopet pun ingin menyerangnya, namun tiba-tiba kopet itu dihajar balik hingga dia pun kelengar. Kembali kepada rombongan ABG tadi di mana mereka akan menuju ke festival Halloween itu, namun sesampainya di jalan tiba-tiba seseorang menghalangi jalan mereka hingga mobil mereka pun oleng dan menabrak pohon. Mereka keluar dari mobil dan memeriksa orang tersebut yang ternyata dia adalah Pak Tua kopet tadi. Dan tiba-tiba Pak Tua itu pun menyerang Billy dan mereka bertiga pun menghajarnya. Lalu datanglah mobil polisi memergoki mereka dan memasukkan mereka semua ke mobil polisi. Salah satu dari polisi menggeledah mobil mereka dan menemukan seplastik narkoboy. Lalu mereka pergi ke kantor polisi sementara sheriff yang bernama Alex menunggu di situ. Dia pun mendengar suara aneh tertawa, lalu datanglah ketiga kopet tersebut dan menyerangnya. Sheriff itu pun dibantai hingga dia pun moket. Malam pun poek, di mana mereka semua dimasukkan ke dalam sel dan Andrew terus membujuk Billy untuk mengatakan yang sebenarnya kalau narkoba itu punya dia. Dan Billy pun mengatakan kepada polisi untuk melepaskan semua teman-temannya karena mereka tidak bersalah. Sheriff seksoy itu pun melepaskan mereka, lalu mereka pun pergi untuk mencari penginapan. Scene berganti di mana pembawa berita menyiarkan langsung bahwasannya festival Halloween sudah dimulai. Terlihat banyak sekali orang yang menggunakan kostum orang gunung yang kita tahu adalah si kopet asli juga ada di situ. Diperlihatkannya sebuah foto masa muda Pak Tua yang sebenarnya dia adalah buronan yang dicari selama 30 tahun. Lalu sheriff pun memberitahu atasannya jika seseorang yang dia tangkap adalah buron yang menghilang selama puluhan tahun. Mereka akan menjemputnya besok pagi, namun Pak Tua mengatakan jika dia tak akan hidup sampai waktu itu tiba. Di sisi lain terlihat para kopet yang sedang merobohkan tiang listrik untuk membuat kota itu gelap.
Sementara Cruz CS sudah berada di motel, terlihat Cruz yang sangat khawatir karena kekasihnya tertangkap. Namun temannya yang bernama Mateo justru mengajak mereka untuk menghadiri festival itu. Namun Cruz menolaknya. Kembali kepada para kopet, mereka mendatangi kantor polisi dan membuka paksa gerbang tersebut. Dan petugas pun melihat mereka masuk dari CCTV. Lalu petugas itu pun memeriksanya. Mereka sedang menghancurkan monitor. Saat petugas itu menegurnya, para kopet justru mengejarnya dan menariknya ke atas hingga petugas itu pun tersengat listrik dan membuat listrik diesel itu mati. Pak Tua mengatakan jika itu semua ulah anak-anaknya yang sebentar lagi akan membunuh mereka. Lalu salah satu napi dibebaskan untuk membantu Sheriff. Okay, but make yourself useful. Go through the doors for left. Di sisi lain di mana Andrew sedang menyalakan lilin dan Cruz bilang jika dia akan mengantarkan makanan ke sel untuk Billy, lalu dia pun bergegas pergi sendirian. Namun tiba-tiba dia melihat sosok kopet dan kopet itu membelak perutnya dengan belati hingga cacing dalam perut pun terburai dan Cruz pun moket. Di sisi lain di mana Andrew menyusul Cruz ke sel setelah 20 menit Cruz pergi, namun Billy bilang tidak ada seseorang yang datang ke sini dan Pak Tua bilang jika anak-anaknya sudah membunuh Cruz. What the fuck? Scene berganti di mana Gus dan Lita selesai mantap-mantapan, lalu Lita pun mandi junub untuk membersihkan dirinya. Namun tiba-tiba seseorang mengetuk pintu Gus menganggap jika dia hanyalah orang mabuk yang salah kamar. Namun seseorang yang berbeda kembali mengetuk pintu dan mereka pun membawa Gus paksa. Lita pun mendengar kegaduhan tadi dan mengambil besi untuk menyerang orang tersebut dan tiba-tiba kopet itu pun datang dan digaplok dengan besi. Lita pun berhasil melarikan diri. Kembali lagi ke sel di mana Sheriff Marshall datang dan Sheriff Saxoy memberitahu jika ada buronan yang tertangkap. Lalu dia lupa sesuatu dan harus kembali untuk mengambilnya dan dia pun pergi lagi. Di sisi lain di mana mobil kopet sudah bertengger, terlihat Gus yang sudah terikat. Lalu datanglah para kopet dan menggaploki kaki Gus dengan kapak hingga kaki Gus pun meleot. Setelah itu mereka menuju kantor Sheriff dan melemparkan Gus ke jalan. Lalu tiba-tiba Gus pun digilas hingga dia pun moket. Sheriff masuk ke dalam sel lalu Pak Tua kembali ngoceh jika mereka akan mati semua pada malam ini. Sheriff pun membebaskan Billy untuk membantunya dan memberikan mereka senjata. Sheriff menuju ke gudang dan mencari bahan bakar untuk menyalakan jet set. Jet set pun berhasil dinyalakan dan dia menelpon salah satu penduduk kota itu untuk meminta bantuan atas sekelompok orang gunung yang menyerang mereka. Namun sial, orang itu justru tidak mempercayainya karena malam ini adalah festival orang gunung dan mereka semua memakai kostum itu. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan, mereka pikir itu adalah orang gunung yang ternyata adalah Lita. Billy menenangkannya dan menanyakan di mana keberadaan Cruz. Sheriff Saxoy pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Lalu Marcos meminta maaf karena dia gegabah menembak orang yang dia pikir adalah orang gunung. Lita pun mengatakan jika dia tidak tahu di mana Cruz. Lalu Sutio Bangka bilang kalau anaknya sudah memasak Cruz dan memakannya. Selang beberapa lama, Billy memutuskan untuk mencari Cruz, namun Sheriff melarangnya. Billy terus ngotot, dia bilang dia akan mencari kekasihnya dan akhirnya Sheriff mengizinkannya. Billy pun keluar bersama Andrew, lalu tidak jauh dari situ mereka menemukan Cruz yang sudah tidak lagi bernyawa. Saat mereka akan membawanya, tiba-tiba si kopet muncul dan mereka pun menyerang Billy dan membawanya. Selang beberapa lama, Billy tersadar dan dia sudah dengan posisi terkubur sementara Andrew terikat dengan besi. Andrew mencoba melepaskan besi itu, namun tiba-tiba si kopet datang dengan mesin pemotong lalu berjalan menuju mereka. Andrew berusaha membantu Billy dan mesin potong itu terus mengelilinginya.
Kepala Billy pun terblender mesin itu dan dia pun moket. Andrew mencoba melepaskan rantai di kakinya, namun sial, Kopet menggilasnya hingga dia pun modal. Kembali kepada Sheriff, di mana dia menyuruh Marco untuk pergi mencari bantuan dengan menggunakan mobil polisi. That has to be you, Mose. Sementara Pak Tua terus membujuk Lita untuk mengeluarkannya dari sel dengan jaminan dia akan membiarkan Lita hidup. Lita pun membujuk Sheriff untuk membuka sel, namun Sheriff menolaknya. Dia menyuruh Marco untuk pergi dan mencari bantuan, lalu Marco pun pergi. Sesampainya di jalan, sial sekali, mobilnya melindas kawat besi hingga oleng dan akhirnya terpelanting. Selang beberapa lama, Marco tersadar dan dia melihat para kopet sedang menyiapkan drum dan menyiram banyak bensin di bawahnya. Di sisi lain, Lita terus membujuk Sheriff untuk keluar dari situ, namun Sheriff tidak mengizinkannya karena memang lebih berbahaya jika keluar dari situ. Kembali kepada Marco, di mana para kopet itu memasukkan Marco ke dalam drum lalu memanggangnya. Api mulai menjalar kemana-mana mengenai drum solar hingga gudang itu pun meledak. Di sisi lain terlihat Pak Tua yang terus membujuk Lita untuk mengambil senjata dan mengeluarkannya. Dia menjanjikan anak-anaknya untuk tidak membunuhnya jika dia membebaskannya. Lita pun mengambil senjata dan Pak Tua menyuruhnya untuk membuka sel. Lita pun mengambil kunci dan berkomitmen atas kesepakatan mereka. Pak Tua setuju dan Lita pun membebaskannya. Namun tiba-tiba Pak Tua itu mengambil pisau dan kedua mata Lita pun dicocol hingga dia buta. Pak Tua keluar dari sel, namun Sheriff menembaknya dan memasukkan kembali ke dalam sel. Terlihat Lita yang menangis histeris dengan kedua matanya yang mengenaskan, lalu Sheriff mengopresnya dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Lita pun sangat menyesali karena sudah mempercayai tua bangka itu. Sheriff menyuruhnya untuk diam di situ sementara dia keluar mencari bantuan. Namun tiba-tiba terlihat sebuah mobil dan Sheriff melihat Andrew di dalamnya dengan posisi celurit yang menancap di perutnya dengan tali penghubung di tuas pintu mobil. Saat Sheriff menarik tuas mobil itu, belati pun merobek perut Andrew hingga dia pun moket. Lalu tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dari belakang dan keluarlah si kopet lalu menyerang Sheriff itu. Sementara di sisi lain Pak Tua terus menakuti Lita dengan suaranya hingga Lita histeris dan keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, di mana Sheriff Sekso sudah tertangkap dan dia diikat dengan posisi kaki terjinjit. Para kopet pun menyirami ruangan itu dengan bensin, lalu Pak Tua menjelaskan kepada Sheriff jika dia diikat dengan tali penghubung di kakinya dengan senapan. Lalu jika dia menurunkan kakinya, maka pelatuk senapan akan tertarik dan menembak ke mulutnya. Pak Tua itu pun memberi pilihan apakah dia mau mati terbakar menyakitkan atau mati tertembak, lalu Pak Tua pun membekap mulutnya dan menyalakan api. Pak Tua keluar dari ruangan itu, lalu tiba-tiba karena kepanasan, Sheriff pun menurunkan kakinya dan pelatuk pun menembaknya. Pak Tua pulang dengan ketiga kopetnya. Di sisi lain terlihat Lita aglak-oglok mencari bantuan hingga terdengar suara mobil datang. Lalu dia pun memberhentikan mobil itu yang ternyata mereka adalah mobil para psikopet. Lita pun mendengar suara menyeramkan Pak Tua itu dan kalian pasti tahu ending apakah yang akan dialami Lita, menjadi gorengan ataukah menjadi barbeque. Dan film pun berakhir. Bagaimana ending yang sangat membagongkan, bukan? Akhirnya si Lita mendapatkan karma karena sudah membebaskan penjahat. Sekali penjahat, tetaplah penjahat. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seleramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.